Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita kedapatan sebuah servisan kipas angin portable atau emergency dengan merek apa, dengan gejala kerusakan mati total. Coba kita tekan tombol power. Tidak ada respon sama sekali. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Oke, kita coba sekarang menggunakan charger. Apakah baterainya habis sehingga tidak respon sama sekali? Kalian perhatikan indikator chargernya. Nah, coba kalian perhatikan, coba kalian lihat indikator LED chargernya. Nah, dia hanya berkedip-kedip, tidak menyala dengan normal. Jadi ada kemungkinan bisa dipastikan ada masalah di bagian mesin kipasnya. Mungkin ada yang short komponennya sehingga menyebabkan lampu indikator chargernya berkedip-kedip, tidak menyala dengan normal. Sini kita lepas dulu bagian karet pegangannya ini. Sini kita bongkar casingnya, kita langsung cek bagian dalamnya. Di sini kita menggunakan alat khusus karena di sini casingnya tidak menggunakan baut sama sekali. Oke, sekarang casingnya sudah terbuka. Kita coba tekan tombol powernya, masih tidak ada respon. Kita coba colok chargernya, apakah dia respon atau tidak. Oke, kondisinya masih berkedip-kedip. Kita tekan lagi sekali, tidak ada respon. Oke, sekarang kita lepas bagian baterai sama mesin kipasnya. Sekarang kita coba cek kondisi baterainya. Oke, terukur cuman 1,4 volt. Oke, seharusnya dia di bodinya tertera 3,7 volt. Jadi bisa dibilang ini sudah drop atau sudah rusak baterainya karena terukur di bawah yang tertera di bodinya. Sekarang kita ganti dengan baterai bekas laptop yang masih kondisinya layak pakai. Di sini terukur 4,1 volt. Artinya baterainya di sini normal, bagus masih. Oke, setelah kita cek kembali juga di mesinnya, di sini ada MOSFET-nya yang rusak.
yang pecah atau short juga kondisinya. Nah, ini dari jalur port chargernya kita urut sampai menuju kaki MOSFET-nya ini. Nah, ini dia MOSFET-nya yang kondisinya pecah atau short atau terbakar, itu seperti gosong di kakinya itu. Nah, ini coba kalian lihat, bodinya seperti ada pecah sedikit. Jadi kondisinya ini dia tidak bisa ngecas dikarenakan MOSFET-nya short, jadi mengakibatkan baterainya drop karena kelamaan tidak dicas. Di sini kita tidak ada yang punya MOSFET yang sama persis, jadi kita di sini mengganti MOSFET-nya dari Kannibalan mesin laptop Toshiba yang sudah rusak. Di sini MOSFET-nya sama, datasheet-nya cuman berbeda kode. Di sini kode yang di kipas angin ini MOSFET-nya A0H, A0H kodenya, sedangkan yang di mesin laptop kodenya K72. Nah, jadi beda kode, cuman datasheetnya sama. Jadi kita kanibal dari mesin laptop ke mesin kipas angin ini. Nah, jadi di sini kita ganti MOSFET sama ganti baterainya karena baterainya sudah drop. Sekarang kita lanjut pengambilan kabel soket yang baterai lamanya. Kita akan pasang ke baterai penggantinya atau baterai kanibalannya. Oke, sini baterainya terukur 4,1 volt, artinya dia terukur di atas 3,7 volt, artinya masih bagus, layak pakai. Sini kita akan pasang kabel soketnya tadi ke bagian baterai penggantinya. Di sini berhubung kita tidak ada alat spot welding, jadi kita gunakan timah dan solder untuk memasang kembali bagian kabel soket baterainya. Oke, sekarang sudah selesai, kita pasang baterai, maksudnya kabel soket baterainya. Kemudian sekarang kita lanjut untuk melepas bagian MOSFET yang short atau yang pecah tadi. Nah, ini dia MOSFET yang pecah atau yang shortnya yang sudah kita lepas. Di sini kakinya ada 3, ada gate, drain, dan source maksudnya. Berhubung kita tidak punya yang sama persis, jadi kita lepas tadi di bagian mesin laptop yang bekas tadi. Oke, sekarang sudah selesai
kita pasang bagian MOSFET yang penggantinya tadi, dan ini adalah MOSFET yang short atau yang pecah tadi. Sekarang kita lanjut untuk coba kipas anginnya, kita pasang baterainya apakah sudah normal atau belum. Ternyata masih belum mau menyala. Sekarang kita coba colok charger, kita coba tekan tombol powernya kembali. Sekarang sudah ada menyala, baling-balingnya sudah berputar, tetapi dengan harus bantuan charger, tidak mau menyala kalau tidak dicolok charger. Nah, dia menyala kondisinya, tapi harus dengan bantuan charger. Ternyata di sini ada bagian IC powernya yang masih kondisinya panas apabila kita pegang. Nah, jadi selain dari MOSFET kaki 3 tadi yang short atau yang pecah dan baterainya yang rusak tadi, ternyata di sini juga ada bagian IC power yang panas, yang tidak menyala normal. Nah, ini dia kodenya. IC powernya di sini adalah kodenya 4056E. Nah, jadi dia tidak bisa menyala dengan baterai, dia harus bantuan charger. Ternyata penyebabnya adalah IC powernya yang rusak juga. Jadi berhubung kita tidak ada kode yang sama persis, kita ganti dengan IC power ini 4057AN. Ini adalah IC power Smart Hafiz. Jadi kita ganti dengan kode 4057AN karena datasheetnya sama. Oke, sekarang sudah kita ganti IC powernya juga, dan kita coba menggunakan baterai sudah bisa menyala. Nah, jadi tanpa charger dia sudah bisa menyala setelah kita ganti IC powernya tadi. Sekarang kita gunakan pakai charger juga bisa menyala. Kita coba. Nah, dia sudah bisa menyala dengan charger ataupun tanpa charger, dia sudah bisa menyala. Jadi pada intinya di sini ada 3 komponen yang rusak. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Subscribe, share, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.